samamu. Hebatnya yang menciptakan memberi contoh dahulu. Memberi contoh. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya belaka sama sekali. Yang ada khobar itu pantas. Seperti ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu pun masih dibawa pangkat baginda Nabi Muhammadur Rasulullah. Ada satu ayat lagi, wa ma Muhammadun illa rasul, pangkatnya masih dibawa lagi. Itu khobar namanya, pemberitahuan. Tapi yang langsung panggilan Allah kepada baginda Nabi tidak pernah menggunakan ya Muhammad atau ya Ahmad. Apa diantaranya panggilannya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Sin, ya Mudaththir, ya Muzammil, Toha, dan lain sebagainya. Ada 201 asma baginda Nabi SAW, gelar-gelar yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan KAI dari pusat sampai ke daop di Indonesia ini, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Ibu Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, para sesepuh, penyesepuh, para alim ulama, para habaib, yang mana wajib kita mencintainya, panitia penyelenggara dalam rangka memperingati hari jadi KAI yang ke-78. Saya ucapkan selamat kepada KAI. Semoga semakin maju, semakin jaya. Yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka hari jadi tersebut dan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama'a ma ba'du. Hadirin hadirat yang saya banggakan, peringatan khususnya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan-peringatan yang lain adalah untuk mengingatkan kembali atas perjuangan-perjuangan apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kita pendiri bangsa ini, supaya kita itu tidak melupakan sejarah. Sebab apabila umat ini, bangsa ini sudah kehilangan sejarah, kalau bahasa Jawa atau Sunda mengatakan keparmen obor, obornya mati, kita sulit untuk bisa menggali apa yang telah diperjuangkan oleh para sesepuh pinesepuh di negeri tercinta ini. Maka dari itu, dengan adanya peringatan 17 Agustus, peringatan detik-detik pengibaran sangsaka merah putih,
peringatan 10 November, peringatan 1 Juli, peringatan 5 Oktober insyaallah yang akan datang ini, dan peringatan Nuzulil Quran, peringatan Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk mau menguak dan mau mentolaah dan mau meniru apa yang telah ditinggalkan para sesepuh bini sepuh. Di dalam Al-Quran sendiri nama-nama para nabi dijadikan nama surat. Untuk apa? Supaya kita tidak lupa terhadap sejarah, seperti surat Yunus, surat Ibrahim, surat Hud, surat Ibrahim, Yusuf. Tidak cukup nabi saja, bahkan wali perempuan pun disebut surat Maryam. Tidak cukup dari itu, juga nama hayawan pun juga disebut suratul Baqarah dan lain-lainnya. Ini satu ungkapan yang tidak lepas supaya kita mau mentolaah pentingnya sejarah apa yang ada di dalam dunia Islam khususnya atau di dalam bangsa ini. Maka dengan adanya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang bukan sembarangan untuk menambah kita pengetahuan sejauh mana kita kenal kepada para beliau. Kalau baginda Nabi saya yakin kenal lah kepada umatnya, tapi kita ini belum tentu kenal. Kepada kita beriman tapi belum tentu kenal karena tidak menjumpai di zaman beliau hidup. Di zaman itu tidak perlu adanya peringatan Maulud karena para sahabat umat pada waktu itu menyaksikan langsung apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, dari akhlaknya, dari budi pekertinya, sepak terjangnya, bagaimana langkah-langkah beliau, semua menyaksikan. Jadi tidak perlu ditulis. Andai kata pada waktu itu kan di zaman itu tidak ada maulud, ada sebetulnya di waktu hari-hari kelahiran Nabi sampai pada waktu zaman Abi Lahab, padahal belum beriman. Begitu senangnya lahirnya keponakannya, beliau memerdekakan budaknya, dimerdekakan dari hormatnya kepada keponakannya. Padahal beliau itu tahu tidak kelak akan menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Tapi sudah sejauh itu. Di zaman para sahabat ada yang memerdekakan budaknya, ada kata pada waktu itu yang ada memerdekakan hayawan dan lain sebagainya. Untuk apa? Hari-hari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dilakukan oleh zaman-zaman itu. Tapi setelah baginda Nabi tidak ada, yang saya tanyakan, siapa yang mau menulis? Kalau tidak ditulis mulai zaman ulama-ulama pada waktu itu, jangan terlalu jauh. Sejarah para pendiri bangsa ini, sejarah para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ini, kalau tidak cepat kita tulis, tidak kita perhatikan manuskrip mendahulu, kita lama-lama akan kehilangan sejarah itu juga. Banyak sejarahnya Kiai Muhammad Nur Sepaton di Semarang ini khususnya, dan tokoh-tokoh yang lain, seperti sejarahnya Mbak Asy'ari Kaliwungu, pendiri Pondok Pesantren Kaliwungu pertama, sesepuh Kaliwungu, Wali Mustafa dan sebagainya, sampai Kendal, sampai Pekalongan, sampai Demak dan sebagainya. Kalau ini tidak cepat kita perhatikan, mungkin lama-lama akan hilang juga. Apalagi sekarang Diponegoro tahunnya 1825 sampai 30 selesai. Bagaimana menceritakan akhlak beliau, bagaimana perjuangan beliau, para tokoh-tokoh pejuang yang ikut andil besar dari mulai Kanjeng Sultan Agung sampai sekarang ini, paling tidak jasa beliau bukan kecil dalam menegakkan Sang Saka Merah Putih tegak kembali.
Apalagi dengan peringatan Maulidin Nabi SAW di Mesir itu 300 maulud. Kitab maulud itu jumlahnya sampai 300. Itu belum puas. Karena ngalem bono karo Kanjeng Nabi ku ora rampungnya. Masih kurang terus. Kalau di Indonesia cukup maulud 5 saja. Mungkin lainnya ada, cuma belum kita mengetahui. Di antaranya apa? Berjanjen, Syaraful Anam, Tiba, Azab, terus terakhir ini Maulud Habsyi, masih 5. Alhamdulillah itu pun berjalan sampai sekarang. Maka perlunya kita melihat bagaimana yang dimauludkan itu siapa beliau. Kita akan kenal kepada beliau lebih jauh. Kita akan tahu siapa baginda Nabi SAW. Bukan berlebih-lebihan. Kalau kita berkatakan berlebih-lebihan, di mana letaknya berlebih-lebihan? Allah Ta'ala sendiri memberikan asma'nya yang 99 asma', di antara berapa asma'illah diberikan kepada baginda Nabi. Apa di antaranya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Rauf Rahim. Sifatnya siapa? Allah Ta'ala. Untuk mensifati siapa? Untuk mensifati kekasihnya. Apakah itu berlebihan? Tidak. Apalagi kalau kita kalau kita ada boleh berlebihan kan. Nabi Muhammad karena orang biasa. Maaf, kalau Kanjeng Nabi ini orang biasa, lalu kita ini orang apa? Orang begitu tingginya, begitu hebatnya, jauh. Basyariahnya Rasulullah saja tidak sama dengan basyariah kita. Apa di antara basyariahnya Rasulullah? Banyak di dalam kitab-kitab Anwaril Muhammadiyah, beberapa rangkuman hadis yang sangat luar biasa yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, seorang ulama besar, mufti besar di Beirut. Mengarang kitab namanya Anwaril Muhammadiyah, cahaya baginda Nabi SAW. Dengan hadis-hadisnya yang sahih luar biasa. Di antaranya menerangkan basyariahnya Rasulullah tidak sama dengan basyariah kita. Betul ada satu ayat, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Tapi kalimah basyarun mithlukum ada tahsis, ada batas. Tidak mithlukum itu semua seperti kita, tidak. Karena basyariahnya Rasulullah tetap basyarun nabiyun, basyarun rasulun. Bukan kalimah basyarun untuk memisahkan antar nabi rasul dengan basyar, tidak. Basyariahnya Rasulullah tetap merangkum menjadi satu dengan kenabiannya, kerusulannya, walaupun di sini disebut basyar. Dan basyariahnya Rasulullah juga basyar mahfudun, basyarun ma'sumun, yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan beliau ke pasar, jalan seperti umum, tetap tidak melanggar ismahnya, kemaksumannya. Baginda Nabi SAW terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fisiknya saja kita sudah jauh tidak sama. Kalau kita melihat bahwa tangan manusia ini ada 2 tulang yang di tangan ini terutama. Terus di sini juga ada dua tulang. Karena Rasulullah satu semuanya, tidak mempunyai tulang yang tulang kering, tidak punya. Langsung, makanya kekuatannya luar biasa baginda Nabi SAW. Lalu tidak mempunyai balung centong di belakang ini. Kalau kita begini kan kelihatan nonjol. Rasulullah rotoh, dempak luar biasa. Dan urat-uratnya tidak kelihatan seperti kita ini. Jarinya berbeda dengan kita. Kalau kita petengah yang nonjolkan Rasulullah, tidak, hampir sama. Diriji yang pertama ini sama yang ketiga rata, ke tengah rata, hanya lebih panjang yang jari ini. Jalannya Rasulullah santai biasa, tapi tidak satu pun sahabat yang tinggi besar bisa mengejar baginda Nabi SAW kalau Rasulullah jalan. Pandangan Rasulullah jarak dekat jauh sama. Kalau kita 50 meter saja atau 25 meter lah, apalagi kalau sudah tambahan umur, sudah bureng lain lagi, pendengarannya pun sama.
Kalau baginda Nabi tidak, pendengarannya, pandangan matanya jelas sekali dari jarak yang jauh, sama seperti di depannya. Sama basyariahnya, sama tidak dengan kita? Tidak sama. Itu baru basyariahnya. Itulah keistimewaan basyariahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana ketika Allah mendidik akhlak kepada umatnya, sudah begitu hebatnya fisiknya, basyariahnya, kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pendidikan Allah taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya, kalau sifatnya Rasulullah sudah disifati oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku datangkan kepada kalian manusia dan jin seorang utusan, azizun, orang yang sangat peduli, luar biasa pedulinya, alaihi ma anittum, berat rasanya. Kalau kita lihat dohir bagaimana keberadaan umat nanti di dunia ini sampai akhirat nanti, harisun alaikum, selalu menjaga bagaimana terhadap umat ini. Dari apa semuanya itu? Raufun rahimun, dari kasih sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sudah disifati oleh Allah taala. Dan bagaimana Rasulullah mempunyai ruhamah kepada para sahabatnya, kasih sayang kepada para sahabatnya. Lah pendidikan umat dari Allah Ta'ala kepada nabinya apa di antaranya? Ada dua. Di antaranya masih banyak sebetulnya. Allah Ta'ala melarang, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Hebatnya yang menciptakan memberi contoh dahulu, memberi contoh. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kanjeng Nabi dengan namanya belaka sama sekali. Yang ada khobar itu pantas, seperti ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu pun masih dibawa pangkat baginda Nabi Muhammadur Rasulullah. Ada satu ayat lagi, wa ma Muhammadun illa rasul, pangkatnya masih dibawa lagi. Itu khobar namanya, pemberitahuan. Tapi yang langsung panggilan Allah kepada baginda Nabi tidak pernah menggunakan ya Muhammad atau ya Ahmad. Apa diantaranya panggilannya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi? Ya ayuhan Nabi, ya ayyuhar rasul, ya sin, ya mudaththir, ya muzammil, toha, dan lain sebagainya. Ada 201 asma baginda Nabi SAW, gelar-gelar yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ternyata setelah kita pelajari, panggilan-panggilan itu mengangkat wibawa orang yang memanggil. Sangat mengangkat. Satu contoh, dan angkatan dari orang-orang yang diangkat dengan sebuah panggilan itu mengangkat kewibawaan yang memanggil. Ini satu contoh saja, tidak usah kepada baginda Nabi, mungkin terlalu tinggi lah. Kita lihat satu desa pasti ada RT-nya atau RW-nya. Karena muda, sekalipun muda sudah terpilih sebagai bapak keluarga, tetangga, RT, lingkungan, sudah dituakan walaupun umurnya muda. Bagaimana cara mengangkat kewibawaan orang yang masih muda sudah di RT atau RW? Walaupun umur kita itu sudah tua, kita tetap memanggil Nak RT kalau itu sebayana, atau Mas RT, Pak RT. Kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Camat, umurnya masih muda terkadang. Kepada Wali Kota, kepada Bupati, kepada Gubernur, sampai kepada pemimpin negara ini, siapapun presidennya, dari mulai PSBY, Bapak SBY, sampai yang sekarang Bapak Jokowi. Bukan mengatakan siapa kenal enggak sama Jokowi, loh ini lucu.
Kewibawaan kita selaku anak bangsa mampu menghargai kepala negaranya sampai kepala desa, sampai RT-nya sejauh mana? Coba kalau Pak RT kita panggil Pak RT, orang akan berbicara. Habib Lutfi saja yang umurnya sudah 70 ke atas saja panggil Pak RT, kok tidak panggil RT atau enak RT. Kewibawaan ini terangkat. Satu desa manggil kepala desanya dipanggil Pak Lurah, padahal masih muda. Pandangan dunia luar akan mengatakan jodolanan kowe, main-main kowe karo desa iki. Hormati karo kepala desane, ora ono sing ngundang sembarangan. Pak Lurah ngono ati-ati. Kewibawaan terangkat. Bagaimana bangsa dan republik ini kalau kita kepada kepala negaranya panggil Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nama ini terangkat. Bagaimana pandangan dunia internasional? Pasti akan melihat Indonesia ini. Begitu hebatnya rakyat Indonesia, begitu takdim hormatnya kepada kepala negaranya, akan macam-macam mikir 27 kali. Itu diantaranya sepele kelihatan panggilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata panggilan, maka Allah Ta'ala memberikan panggilan kepada Rasulullah bukan semata-mata hanya kehormatan saja, tapi mengangkat kewibawaan umat itu sendiri. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah pentingnya. Bagaimana perjuangan baginda Nabi, kasih sayangnya yang luar biasa. Kanjeng Nabi perjuangannya kita lihat coba. Begitu diangkat menjadi Rasul, ba'dal bi'tsah, sebelumnya sudah menjadi pemersatu. Umur 23, bahkan ada yang mengatakan kurang atau kurang daripada 25, sudah menjadi pemersatu. Ketika rame-ramenya suku-suku yang paling besar di Timur Tengah pada waktu di Biladil Arab, ini luar biasa, hampir saja sebab mau memasukkan Hajar Aswad. Ini yang suku pertama, saya paling besar, saya paling utama yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Yang satu tidak mau kalah, yang satu tidak mau kalah. Akhirnya untung-untung mempunyai penemu pendapat, barang siapa yang masuk Masjidil Haram pertama itulah Al-Amin, itu yang berhak, dan yang kedua masih jaga. Ternyata subuh yang pertama kali masuk adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pahami, wah itu luar biasa, diangkat oleh beliau bisa mengumpulkan. Yang saya kagum, Rasulullah tidak mempunyai egoisme. Saya sudah terpilih kok, saya dong harus. Kebersamaan diutamakan. Jadi satu contoh, sorban digelar, Rasulullah tidak mengaku saya paling utama karena saya mendapat mandat bahwa saya telah dipilih untuk memasukkan Hajar Aswad. Tidak, ayo suku ini, suku ini, suku ini bareng-bareng diangkat. Ini kalau kita nyimpang dikit, ini negara iso ngene iki kaya apa amane. Kalau bangsa ini bisa bersatu, walaupun tempat yang berbeda segi empat kan jelas bertempatnya yang beda-beda. Tapi kok bisa gitu loh. Kayak apa makmurnya dengan ukhuwah yang luar biasa ini, rahmatnya Allah Ta'ala terbuka. Semakin kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Al-ukhuwah, persatuan yang kuat, penuh dengan kasih sayang, bukan basa-basi persatuan. Yang lahir betul-betul dari lubuk hati, bisa menerima, maka bareng-bareng diangkat oleh Rasulullah. Ayo bareng, bismillah, baru Rasulullah masukkan. Ini diantaranya. Rasulullah mendapat gelar yang jujur atau amin, yang terpercaya. Tapi saya terkadang berpikir, sekarang al-amin itu kemana? Yang bisa mempersatukan umat, yang bisa mempersatukan bangsa dan lain sebagainya. Sebab kekuatan bangsa ini adalah dengan adanya kesatuan persatuan yang kokoh.
Ukhuwah, beda pilihan silahkan, beda partai silahkan, tapi jangan sekali-kali ngomong beda Indonesia. Sepakat? Kita tetap satu Indonesia. Itu harus berperan, silakan. Bendera partai silakan sebanyak mungkin, no problem. Tapi jangan coba-coba mengganti merah putih. Merah putih cuma sah. Setuju? Pertahankan, jangan setuju-setuju saja. Enak ngomong setuju sih. Lah inilah, ayo. Nah kita coba menjadi bagian daripada al-amin, orang yang dipercayai oleh umat, yang dipercayai oleh bangsa. Ayo gandengan tangan. Bagaimana supaya republik bangsa ini maju? Itu pun perjuangan baginda Nabi, jangan dikira tidak. Apa contohnya diantaranya? Baginda Nabi ketika dihijrahkan. Begitu dihijrahkan, mengapa hijrah tidak ke semenanjung Arabia yang sudah maju pada waktu itu? Kok dihijrahkan ke Yathrib? Padahal semenanjung Arabia seperti Yaman sudah ada peninggalan dulu Putri Belgis, Abroha dan sebagainya. Mengapa ke Yathrib Rasulullah SAW? Lalu hijrahnya Rasulullah itu apakah hijrah terpaksa karena takut atau tuntutan perut? Tidak sama sekali. Rasulullah tidak mempunyai sifat penakut. Beliau seorang pemberani yang luar biasa. Hijrahnya ke Madinah karena wahyu, bukan tuntutan perut atau takut. Jangan salah paham. Di Cina 3000 tahun yang lalu sudah banyak di sana. Hubungan ekonomi, hubungan obat-obatan dari dunia Arab sampai ilmu kedokteran, dari dunia Cina, tekstil, sehingga luar biasa maju. Jalan tersebut disebut Jalan Sutra. Itu terkenal. Dari mulai Madinah ke negeri Cina melalui Persia, India, Cina. Perjalanan tersebut. Ujungnya nanti Indonesia, segitiganya. Ini diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, itu hebatnya. Maka ketika Rasulullah hijrah, apa yang pertama dibangun setelah sarana pendidikan, sarana ibadah? Membangun sektor ekonomi kebersamaan. Apa diantaranya? Kaum Yahudi dikumpulkan, kaum yang lain dikumpulkan, tokoh-tokoh suku yang luar biasa kumpulkan, mendapat bagian masing-masing. Satu sisi baginda Nabi memikirkan keutuhan bangsa Arab supaya tidak pecah, itu gimana? Dijaga oleh baginda Nabi. Rasulullah pecinta umat, pecinta bangsa, pecinta negara, dijaga. Adapun risalahnya Rasulullah, risalah lil alamin, utusan pangkatnya Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya untuk semua alam, untuk manusia semuanya, bukan untuk bangsa Arab saja, tidak. Islam bukan untuk bangsa Arab, tapi untuk lil alamin, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Nah itu. Jadi Rasulullah memikirkan juga. Malah di zaman sahabat yang ada bendera matra, bukan bendera negara. Tentara yang di zaman itu para JES, yang pasukan tumbak benderanya tumbak, yang pemanah, yang bandring. Itu bagaimana Rasulullah menjaga tiap bendera-bendera matra tersebut, pengawalnya 4, sehingga tidak boleh jatuh ke tanah. Jadi kalau kena panah, kena apa, kena pedang, yang satu sudah cepat mengangkat bendera tersebut, jangan sampai jatuh ke tanah. Terakhir diantaranya, yang korban terakhir Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib At-Tayari, mempertahankan kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Bagaimana mempertahankan bendera tersebut? Gantinya lehernya, meninggal sambil menjaga bendera itu. Rasulullah SAW sampai menangis dalam melihat sepupunya begitu hebatnya dalam mempertahankan bendera, bukan bendera negara tapi bendera matra, begitu menjaganya. Apalagi bendera negara, kalau kita pahami. Karena apa? Kita tahu bahwa bendera-bendera tersebut, khususnya
Merah putih di Indonesia bukan sekadar merah putih, walaupun tidak ada tulisan di dalam bendera tersebut, tapi ada 3 hal yang luar biasa. Apa? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Ditunjang lagi dengan ikrar tiap pengibaran sangsaka merah putih dengan lagunya apa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sejauh mana kita mau tanya? Itu bagi seremonial apa ikrar? Kita jadikan itu ikrar apa kita jadikan lagu? Kita dituntut. Kita sudah berani mengucapkan Indonesia tanah airku, berarti pengakuan yang bukan semu harus ditunjukkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai selaku bangsa Indonesia, bahwa Indonesia adalah tanah airku. Sejauh mana kita merasa memiliki handarbeni kepada republik ini. Begitu pula yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira kita gembar-gembor NKRI itu tidak ada dasar. Nah, itulah hebatnya. Maka kita harus paham hal yang demikian itu. Apabila kita mengetahui yang demikian, begitu hebatnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam, kita semakin cintanya kepada baginda Nabi, cinta kita kepada bangsa ini, cinta kita pada para ulama, cinta kita kepada para aulia, dan semakin rapat jajaran hingga menjadi bangsa dan umat tidak bisa dipecah belah. Sudah bukan waktunya lagi kita membahas khilafiyah. Ekonomi kita jangan sampai tertinggal, dunia pertanian kita jangan sampai tertinggal, dan lain sebagainya. Itu tantangan kita bagaimana memajukan sektor ekonomi. Rasulullah pertama hijrah tidak terlepas dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya kita tanamkan. Jadi kalau kita lihat Indonesia besar, cinta kita kepada Indonesia ini besar. Wah, iki partai ini apa, iki partai ini apa, so bodoh, aman. Pokoknya aku cinta Indonesia. Itu kan itu yang penting. Jadi mau partainya apapun silahkan, tapi lebih banyak menitik beratkan cinta Indonesia. Dengan demikian untuk demokrasi kita melalui partainya masing-masing. Sing penting ojo kerah. Itu aja. Bangsa liya wis maju ekonomi ini sampai buah-buahan apa kita kalah kok. Coba kalau kita mempunyai handarbeni kepada republik ini, entah jambu Demak, ngomong aja jambu Bangkok ayo ora entek-entek, duren di apa pun di duren Pekalongan ono, duren Jepara ono, kasih nama, ekonomi kita akan maju nanti. Mempunyai kefanatikan kedaerahan dalam bidang ekonomi, insya Allah maju. Tapi kalau kita bangga dengan nama orang lain, bagaimana ekonomi kita untuk meningkat dengan cepat? Kates aja California. Aduh, koyo padahal subur makmur koyo ini kates California. Ayam sampai tekan ayam lele ini ya Bangkok kabeh. Aku ya ora maido nek Bangkok ini Indonesia loh ini yang kita lihat itu. Aduh. Nah, kapan kita akan meningkatkan ekonomi? Kita mempunyai kefanatikan hasil karya bumi pertiwi, hasil karya bangsa kita. Luar biasa. Ekonomi kalau bisa demikian terus cepat meningkat. Itu harapan kita untuk ke depan, khususnya untuk bangsa Indonesia yang selalu mau berkiblat, bercermin kepada tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Terakhir, saya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ayat itu turun, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Sahabat ini tanya, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai nabinya dan mengikuti torekohnya, sunnahnya yang luar biasa. Cinta didahulukan. Kalau kita mengikuti cintanya dahulu, kita besarkan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah tidak akan membuka aibnya orang yang kita cintai. Itu rahasianya cinta, mengapa didahulukan. Maaf para ibu atau para bapak, ibu kita, istri kita sudah melahirkan anak 5 atau anak 4.
Bapak mungkin fisiknya sudah lain, tidak akan membuka kekurangan bapak atau kekurangan ibu. Karena apa? Cinta yang melahirkan kasih sayang yang luar biasa. Kita tarik kepada bangsa ini. Tidak akan kita memungkiri manusia bukan Tuhan, pasti tempatnya segala kekurangan. Tapi kita tetap akan menjaga jangan sampai bangsa kita itu aibnya terbuka. Akhirnya bangsa lain bertepuk lihat kekurangan-kekurangan kita. Itu namanya cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Tidak akan membuka kekurangan-kekurangan. Walaupun toh itu tidak dipungkiri pasti ada. Itu cinta. Maka terakhir Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin kuat. Semakin kuat, luar biasa. Karena cinta, pintu cinta kepada Rasulullah pasti akan mencintai para ulama pewarisnya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita, itu tandanya orang yang cinta kepada baginda Nabi SAW. Tapi bagi oknum-oknum yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, bagaimana cara menghancurkannya? Jauhkan dulu cintanya umat itu kepada tokoh agamanya. Kalau sudah dijauhkan kepada ulamanya, kepada para habaib, lebih-lebih kepada baginda Nabi SAW, itu paling mudah umat dibentur-benturkan. Yang kedua, bagaimana cara menghancurkan bangsa ini, pemerintah ini? Jauhkan cintanya umat atau bangsa ini kepada negaranya, kepada pemerintahnya, kepada aparatur negara, kepada TNI-nya, kepada polisinya. Cari satu ada kesalahan, ayo diorbit supaya apa? Kita mengurangi cintanya kepada TNI, Polri dan pemerintah ini. Apabila sudah terjadi demikian, bangsa ini akan mudah dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami mohon kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya berkenan mendoakan untuk keamanan, keselamatan dan kemajuan PT Kereta Api Indonesia serta kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbul bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fid dari dunya fid daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan baladina Indonesia khassah wa khususan KAIB Indonesia khassah wa baladil muslimina amah wa najjina wa ayyahum min jamil ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ini padang bulan padangi kaya dina rembulane sing awe-awe padang bulan padangi kaya dina rembulan
Ing